Kalau Anda pengusaha yang ingin menghasilkan misalnya 100.000 sandal seperti sandal Crocs dalam setahun, maka nilai investasi yang dibutuhkan adalah lahan seluas 2 hektar, bangunan pabrik seluas kurang lebih 1,5 hektar, permesinan senilai $1 juta, dan pegawai sebanyak 1.000 pekerja. Di Vietnam total investasinya adalah kurang lebih $3 juta. Kalau kita bangun di Filipina kira-kira $2,3 juta. Kalau bangun di Malaysia $2,7 juta. Kalau di Thailand $2,6 juta. Kalau di Indonesia $4,5 juta. Loh, kok beda? Mesin nilainya kan sama. Lalu ya harga tanah beda, harga perizinan beda, biaya transportasi logistik beda, juga biaya shadow lainnya berbeda-beda. Jadi kalau Anda investor, pilih invest di mana? Kita jelaskan mengapa beda. Perbedaan itu didapat karena adanya data ICOR yang berbeda. ICOR atau Incremental Capital Outflow Ratio adalah rasio yang mengukur jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan output. Atau secara sederhana, ICOR menunjukkan efisiensi penggunaan investasi dalam suatu perekonomian. Nilai ICOR yang rendah menunjukkan penggunaan investasi lebih efisien. ICOR itu mengukur berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan output atau pertumbuhan ekonomi. Jadi jika ICOR suatu negara adalah 4, artinya negara tersebut membutuhkan investasi sebesar 4 unit untuk menghasilkan tambahan output sebesar 1 unit. Jika negara lain memiliki ICOR 3, maka negara tersebut lebih efisien dalam menggunakan investasinya untuk menghasilkan output yang sama. Di Indonesia, ICOR-nya sangat tinggi. Yang dilaporkan pada tahun 2023 adalah angka 6,33. Itu menunjukkan bahwa investasi yang masuk tidak terlalu efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, Indonesia membutuhkan investasi yang cukup besar untuk setiap peningkatan 1 unit output. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, ICOR Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN. Tetangga kita seperti Malaysia itu hanya 4,5, Thailand itu 4,4, Vietnam itu 4,6, bahkan Filipina 3,7. Karena itu, seperti di awal narasi, membangun di Vietnam lebih murah dibanding membangun di Indonesia karena ICOR-nya Vietnam lebih rendah dibanding dengan Indonesia. Lalu faktor apa yang mempengaruhinya? Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ICOR antara lain infrastruktur yang kurang memadai, birokrasi perizinan yang rumit, juga birokrasi pusat dan daerah yang panjang. Infrastruktur belum memadai, yaitu kurangnya infrastruktur seperti jalanan dan pelabuhan yang tidak terkoneksi dengan baik. Dan yang penting adalah korupsi di birokrasi, punglinya ormas dan mafia-mafia lahan. Lalu solusinya bagaimana? Dengan membangun koperasi merah putih. Sebentar, nyambung nggak ya? Koperasi itu koperasi produksi atau koperasi dagang ya? Kalau koperasi dagang isinya jangan-jangan barang seperti di Indomaret lagi atau seperti di Alfamart ya? Maaf, ini nanya loh ya. Kalau beras ya, maka padi petani tadi kan harus digiling dulu dari beras yang mana. Kalau padi petani yang dibeli Bulog itu kalah bagus sama padi yang dibeli Wilmar Group. Yang bagus sudah diambil sekali lagi oleh Wilmar Group. Jadi bisa-bisa kebanyakan isi rak beras di koperasi petani bukan beras dari lokasi di sekeliling doang, tapi berasnya Wilmar. Jadi sekali lagi isinya apa koperasi tadi? Dengan produk apa? Pertanyaannya gitu. Jadi ada baiknya koperasinya adalah koperasi produksi. Seperti produksi tempe, produksi sambal, atau mainan anak, Tamiya, atau drone, atau alat kesehatan, atau alat pertanian. Bisa nggak yang ngelola kooperasinya dengan teknologi-teknologi begitu? Belum ada ya. Tenaga ahlinya juga belum ada ya. Jadi baiknya kooperasi jualan beras lagi dah dari petani lokal karena simple ya. Kooperasinya harus simple kan, nggak mungkin kayak IT drone kan, nggak mungkin. Ya balik ke tradisional ya, sama seperti 30 tahun yang lalu. Jadi ya giling aja, kita beli mesin giling gitu ya untuk padi. Jadi intinya kok gue jadi bingung ya, dagang apa itu kooperasi atau produksi apa kooperasinya ya. Udahlah, itu kita tunggu aja penjelasannya karena kita masih perlu belajar urusan koperasi merah putih. Yang jelas kita fokus solusi meningkatkan ICOR saja. Tapi sejauh ini Indonesia masih belum memperbaiki iklim investasi, yaitu mempermudah proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Juga membangun infrastruktur yang kemarin itu yang dibangun tidak meningkatkan efisiensi infrastrukturnya. Membangun infrastruktur harus memadai dan terintegrasi kalau mau mendukung kegiatan ekonomi. Yang pasti, ini aja yang pasti aja deh. Kita harus memberantas korupsi dan pungli karena itu bisa mengurangi biaya investasi. Jadi pertanyaannya, kapan kita sita aset koruptor dan menghukum mati koruptor? Yang mungkin bisa dimulai dari kabinet sekarang. Banyak kok pejabatnya yang dimiskinkan dulu lah. Ditunggu actionnya. Peace.